Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Wahyu Ramadan, NIM 2020 10 11 03 11 071 dari Fakultas Hukum kelas B 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam 1, Ar-Rayu. Ijma. Menurut bahasa, ijma adalah kata kerja masdar yang memiliki dua makna untuk memutuskan dan menyetujui menurut Al-Ghazali. Makna ijma adalah konsensus di antara orang-orang Muhammad khususnya atau masalah agama menurut para ulama. Ijma adalah konsensus para mujtahid Muhammad setelah kematiannya untuk jangka waktu tertentu di bawah hukum agama dalam suatu peristiwa waqiah. Contoh yang pertama adalah haramnya pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Kemudian penguasa wakaf harus berakal, bisa dipercaya, dan dapat menggunakan harta dengan benar. Yang ketiga, masyarakat di daerah Darul Harbi harus berhijrah ke Darul Islam atau Nida Nabilah 13 2018. Kias, yaitu menyerupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contoh, memakan daging anjing hukumnya haram karena hukum memakan daging anjing diserupakan dengan hukum memakan daging babi dalam surat Al-Maidah ayat 3. Contoh, dalam surah Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan keras minum khamar. Khamar minuman keras yang dibuat dari anggur. Mengapa dilarang? Dan bagaimana bila minuman keras itu dibuat dari bahan lainnya seperti dari beras, ketan, ketela, dan sebagainya. Dalam hal ini kita perlu meneliti ilat hukumnya. Sebab adanya larangan keras minuman itu ialah karena bisa memabukkan dan dapat merusak saraf otak atau akal. Sudah tentu unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Karena itu, dengan kias, semua jenis minuman keras diharamkan. Dalam contoh tersebut, terdapat kias menurut istilah ushul fikih karena menyamakan suatu masalah yang tidak ada nas hukumnya dengan masalah yang telah ada nas hukumnya berdasarkan persamaan illiat hukumnya atau motif hukumnya. Sehingga pada contoh di atas, semua jenis minuman keras mempunyai unsur yang sama, ialah memabukkan dan merusak syaraf atau otak akal. Istihsan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Menurut mazhab Hanafi, sisa minuman burung buas seperti elang, burung gagak, dan sebagainya adalah suci dan halal diminum. Contoh, seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum apabila ia telah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya ke warung untuk membeli sesuatu? Berdasarkan istihsan, anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan. Maslahah mursalah. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Sedangkan masalah dimiliki arti terlepas atau bebas. Maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Dikutip dari Jurnal Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam karya Profesor Dr. Ahmad Qorib dan Dr. Isnaini Harahap, maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Di mana apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syara menetapkan hukum. Dan ada yang menurut akal dan selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujah, keterangan dan dalil argumentasi, ulama bersikap sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Contoh yang pertama,
Tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat itu adalah demi kemaslahatan. 2. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk syahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama waris, dan lainnya. Yang ketiga, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar bersepakat untuk menulis dan mengumpulkannya karena mengingat kemaslahatan umat. Yang saat itu, sahabat menghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia. Istihab. Istishab dibagi menjadi istishab al-bara'ah al-asliyah. Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Istishab al-ibaha al-asliyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Istishab al-hukum yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Contoh, seorang tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasinya. Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain. Terjadi pernikahan antara perempuan A dan laki-laki B, kemudian mereka berpisah dan berada di tempat berjauhan selama 15 tahun. Karena telah lama berpisah, itu maka si A ingin menikah dengan laki-laki C. Dalam hal ini, A belum dapat menikah dengan C karena ia telah terkait tali pernikahan dengan B. Dan belum ada perubahan hukum pernikahan mereka walaupun mereka telah lama berpisah. Berpegang pada hukum yang ditetapkan dengan istihzab, yaitu tetap sahnya pernikahan antara A dan B. Urf atau adat. Dilihat dari segi sumbernya, urf terdapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama urf kauli, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan pengertian daging, bisa mencakup semua daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun, dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging, tapi kemudian ia makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah. Yang kedua, urf amali, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan seperti transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad. Dilihat dari segi bahasa, kata urf berarti sesuatu yang dikenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan menurut istilah syara. Segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan telah dilakukan secara terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dilihat dari luang lingkup penggunaannya, urf juga terjadi bagi menjadi dua macam. Yang pertama, urf atau umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Contohnya, menggunakan kepala bertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang menandakan duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat. Kedua, urf khas atau khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu pada waktu tertentu dan tidak berlaku di sembarang waktu dan tempat. Contohnya, penggunaan kata budak yang dapat digunakan untuk memanggil anak-anak bagi masyarakat tertentu ternyata bisa dianggap menghina karena kata budak memiliki arti hamba Tuhan di Minangkabau. Berikut penjelasan dari saya tentang hukum Islam 1 Ar-Rayu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.